Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Kembali bertemu dengan saya, Pandu Kautomo, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang anti korupsi yang telah saya peroleh dari pelatihan dasar CPNS Angkatan 17 tahun 2020 di Samarinda. Selamat menyaksikan dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalam materi anti korupsi ini, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Di awalnya saya mendapatkan tentang pentingnya anti korupsi. Karena anti korupsi ini akan membentuk perilaku kita yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Artinya di lingkungan kita harus bebas dari kegiatan korupsi ya. Dan ada beberapa nilai dasar yang kita peroleh atau yang mendasari dari kegiatan anti korupsi ini, yaitu antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi, nilai-nilai inilah mendasari kegiatan anti korupsi. Di materi, saya juga mendapatkan pencerahan bahwa sebenarnya kita sudah tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebudayaannya. Tapi, fasilitator menjelaskan dan menampilkan gambar tentang kemiskinan, kesenjangan sosial, pembangunan tidak merata, pendidikan tidak dijangkau semua orang, dan fasilitas kesehatan yang belum optimal, serta pandangan-pandangan yang membuka mata kita bahwa Indonesia ini sebenarnya masih ada permasalahan yang sangat besar. Dan jika kita mau mengaitkannya dengan korupsi, tentu saja itu sangat berhubungan, karena kegiatan korupsilah yang menghambat semua pembangunan di bangsa ini. Dan para koruptor telah mengerus harta yang dimiliki oleh Indonesia ini. Itulah mengapa kita bisa berkesimpulan bahwa korupsi itu adalah masalah besar bangsa ini, dan masalah itu harus kita tangani bersama. Ada tiga tingkatan dalam korupsi. Yang pertama adalah betrayal of truth, yaitu pengkhianatan kepercayaan. Mungkin ini ada di level paling dasar ya dalam korupsi. Kemudian level kedua adalah abuse of power, di mana ada penyalahgunaan kekuasaan. Ini juga sudah sering terjadi, kita lihat di depan mata kita sendiri ya. Yang ketiga, levelnya adalah material benefit, di mana seseorang mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Artinya, bukan hanya penyalahgunaan lain kekuasaannya, tetapi juga mengambil keuntungan atau memanfaatkan kekuasaan itu untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Dan ini sudah sering sekali kita lihat di berita ya. Bahkan kita juga di materi pelatihan juga mendapatkan banyak berita yang kita bisa paparkan secara berkelompok. Ada tindak pidana korupsi yang sebenarnya sudah ada undang-undangnya ya. Dan saya bisa sebutkan 7 diantaranya, yaitu terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, ketujuh, korupsi terkait gratifikasi. Sebenarnya, ketujuh hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi ya. Dan kita bisa membedakan karakteristik masing-masing tindakan ini. Dan yang cukup sering kita lihat misalnya gratifikasi. Itu juga beberapa kali kita bisa lihat dalam pejabat-pejabat negara melaksanakan tugasnya itu justru melakukan gratifikasi. Nah, dari materi-materi yang saya dapatkan, serta pelatihan dari fasilitator dan tugas kelompok, ada refleksi dan internalisasi yang saya bisa uraikan di materi ini. Pertama, kesadaran dan hati nurani sebagai benteng dari perbuatan korupsi. Ini sangat penting ya, kita harus memulai dari hati kita. Yang kedua, kita harus tahu apa itu korupsi dan tidak pidana korupsi. Jadi kita harus mengerti biar kita bisa memahaminya. Dan terakhir, maksud saya yang ketiga, tidak cukup dengan hanya memahami, tapi juga pengetahuan tentang korupsi itu harus disertai dengan sikap dan perilaku anti korupsi. Dan yang terakhir, pentingnya melaksanakan tugas dengan amanah dan tidak membuka ruang untuk perbuatan korupsi. Karena dari tahu, kita juga aktualisasikan itu dari sikap anti korupsi dan juga melaksanakan tugas dengan baik. Terakhir, saya ingin menyatakan rencana aksi yang akan saya terapkan. Antara lain sebagai berikut. Pertama, saya akan menjaga hati dan niat saya dengan konsisten untuk menjauhi perbuatan korupsi.
Yang kedua, rencana aksi saya adalah melaksanakan tugas sebagai ASN dengan amanah dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Tentu saja ada tanggung jawab dalam ASN dan saya akan lakukan tanpa melakukan korupsi. Yang ketiga adalah taat melaporkan harta kekayaan dengan sebenar-benarnya. Tentunya ini juga kewajiban dari ASN ya untuk melaporkan harta kekayaannya biar bisa terpantau dan transparansi. Dan yang terakhir tentunya mengajak orang lain untuk bersikap anti korupsi. Ini saya bisa mulai dari lingkungan keluarga saya, kemudian lingkungan tempat tinggal saya, dari komunitas terdekat, dan bisa lebih luas lagi di lingkungan kerja dan lingkungan lainnya. Artinya dengan 4 ini, apabila saya terapkan dengan konsisten, saya berarti sudah berkomitmen untuk bersikap anti korupsi. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin akhiri dengan kutipan dari Ibu Sri Mulyani, berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Artinya di sini bukan hanya kita mengetahui ya, tapi kita juga harus bertindak dan dengan keberanian tentunya. Demikian dulu paparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.